Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pada kalimat yang dibahas selanjutnya, yaitu summa sholatu ala rasuli al mustafa wal ali maqsobih wat tuba. Setelahnya ada lafal tuba. Tuba yang dimaksud di sini adalah keturunan daripada Nabi atau putra putrinya Nabi saja, artinya tidak termasuk yang lain, begitu ya, tidak masukkan kerabat yang lain, artinya kerabat yang khusus daripada keturunannya Nabi itu dimasukkan dalam kalimat tuba. Lalu berapa putra putrinya Nabi? Putra putrinya Nabi itu semuanya terhitung ada 7. Ini ya, putranya Nabi itu ada 7. Jangan sampai kita sebagai umatnya Nabi itu tidak tahu berapa putranya Nabinya. Nabinya tahu siapa? Nabi Muhammad SAW. Putranya ada berapa? Nggak tahu. Ya, jadi harus tahu. Nah, mulai dari sini salah satu ini mungkin kesempatan bagi yang belum tahu, nanti ada jadi tahu siapa saja daripada keturunan Nabi tersebut. Warbaun inasun, dari 7 putra putrinya Nabi tersebut, yang 4 adalah wanita perempuan, terus wasalah satu kurun, dan yang tiganya adalah laki-laki. Yang ketiga diantaranya yang laki-laki adalah Qasim, Qasim Zainab summa Ruqayyah wasalah satu kurun. Oh, ini digabung ya. Berarti kalau menurut kalimat di sini itu digabung. Jadi 7 terpecah menjadi 4, terusan dan 3, 4 perempuan dan 3 laki-laki. Yang pertama ada Qasim, ada Zainab, Ruqayyah, Fatimah, summa Ummi Kulsum, summa Abdullah, summa Ibrahim. Berarti ada berapa itu? 7 ya. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kulsum, Abdullah, Ibrahim. Ada 7. Pas berarti. Walau Bu Abdullah bitayyib wa tahir. Di sini ada tambahan terangan bahwasanya Abdullah, yaitu putra yang ke-6, itu diberikan julukan sebagai thayyib dan thahir. Thayyib itu artinya bagus, kalau thahir itu artinya yang mensucikan diri. Wa kulluhum, adapun kesemuanya dari 7 anaknya Nabi tersebut atau putra putrinya Nabi tersebut, matu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya itu meninggal dunia sewaktu masih hidupnya Nabi, illa Fatimah, kecuali Fatimahuz Zahra. Jadi kesemua 7 tersebut termasuk Qasim, terus Abdullah ya, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, Ibrahim, mereka semuanya meninggal dunia sewaktu masih hidupnya Nabi. Entah umurnya berapa itu, tetapi pada waktu Nabi masih hidup, pada waktu Nabi masih sugeng, itu mereka sudah tidak ada. Ila Fatimah, kecuali hanya Fatimah. Fa'asat ba'dahu sittata ashhurin, kecuali Fatimah tadi yang masih diberikan hidup setelah wafatnya Nabi ya. Setelah wafatnya Nabi hanya tinggal 1 anaknya beliau yang diberi nama dengan Fatimah. Nah, Fatimah ini pun juga sebenarnya tidak terlalu lama, karena fa'asyat, kemudian Fatimah hidup ba'dahu, setelah meninggalnya Nabi, sittata ashhurin, selama 6 bulan. Wa kulluhum, adapun kesemua daripada 7 anaknya Nabi tersebut, min Khadijah, daripada Sayyidah Khadijah. Nah, seperti yang sudah kita tahu daripada sejarah umum, bahwasanya Nabi ini menikah dengan Sayyidah Khadijah adalah pernikahan yang pertama. Dan pada saat itu Nabi berusia 25 tahun. Sedangkan Sayyidah Khadijah itu berumur 40 tahun. Berarti kurang lebih selisih berapa tahun? 15 tahun lebih ya.
ya, dikali 15 tahun lah ya, 15 tahun jarak antaranya Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Ceritanya panjang ya pada saat itu, kenapa Sayyidah Khadijah bisa istilahnya bersama Nabi itu ketemu di mana, terusan nggak kayak sekarang, karena orang-orang yang jelas-jelas. Orang sekarang ketemunya macam nyorok ya, sengaja itu nggak jelas-jelas. Kalau dulu Nabi itu memang karena orang yang selalu menjaga diri. Nabi ikut menjualkan barang daripada milik Sayyidah Khadijah. Cerita ini termaktub dalam kitab Khulasah ya, Khulasah Nurul Yakin, itu juz 2 kalau nggak salah. Waktu menikahnya Nabi. Nabi yang bersama dengan pelayannya Nabi untuk pergi membawa barang dagangnya Sayyidah Khadijah. Pergi. Pada saat itu nama pelayannya Khadijah itu Maisarah. Pergi bersama. Udah Maisarah ini mengikuti segala gerak-geriknya Nabi, dan ternyata segala gerak-geriknya Nabi ini tidak seperti halnya manusia biasa. Bahkan setiap langkah-langkahnya beliau itu selalu dinaungi sama awan. Nabi mari ngalor ya awani ngalor, utara selatan ya menuju selatan. Dan ini sebuah kemuliaan yang memang diamati oleh si Maisarah tersebut. Ini tidak seperti halnya manusia pada umumnya. Terlebih bagaimana cara Nabi menyapa atau menawarkan barang dagangannya itu pun juga tidak pernah dijumpai oleh pedagang-pedagang yang lain, atau orang-orang yang menjualkan barangnya Sayyidah Khadijah. Selama ini Maisarah tidak pernah melihat dengan cara yang dilakukan oleh Nabi. Karena salah satu cara yang diajarkan sama Nabi ketika menjual barang adalah beliau selalu menunjukkan harga dia beli dengan harga dia jual, sehingga para pembeli ini tahu dia itu memberikan keuntungan berapa kepada Nabi. Dan itu mungkin hal-hal yang malah bisa membahayakan untuk bisnis kali ini ya. Kalau sekarang kan malah justru disembunyikan harganya itu berapa, itu nggak tahu. Semurah ya bilangnya tetap mahal. Untuk ini murah itu kan larang kan, kalau harusnya mahal ya. Kalau Nabi enggak, ya sewajarnya saja. Saya beli 10.000, tapi saya mau jual 12.000. Nah, akhirnya kan orang tahu berapa keuntungan didapatkan oleh si pedagang itu. Tapi dia hitung dari Mekah sampai ke Syam. Pada saat itu kan perjalanan Nabi menjual miliknya sendiri ke Syam. Terus ceritalah setelah pulang itu membawa hasil yang luar biasa, dan Sayyidah Khadijah puas dengan hasil yang dibawa oleh Nabi dan Maisarah tersebut, sehingga Maisarah pun terdorong untuk bercerita apa kejadian yang pernah dialami pada saat ikut berjualan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya mulai dari kisah itulah Sayyidah Khadijah mulai tertarik terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga singkat cerita beliau menikah dengan meminta dinikahkan kepada paman-pamannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi 7 daripada anak-anaknya tersebut, diantaranya Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kulsum, Abdullah dan Ibrahim, mereka semua adalah keturunan daripada Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Tapi masih ada pengecualian di sini. Illa Ibrahim famin Maryatu Qibtiyah. Nah, ini masih ada pengecualian ya. Ini masih ada pengecualian. Yang tadinya berarti 7 itu kalau bahasa Arab itu masih seperti ini. Wa kulluhum min Khadijah illa. Semuanya itu dari apa? Kecuali. Itu bahasa Arab itu biasa seperti itu. Dari sini juga termasuk ini. Jadi 7 dari bakuluhum, ya 7-7-nya putra-putrinya Nabi yang sudah disebutkan tadi, minal Khadijah, daripada Sayyidah Khadijah. Illa Ibrahim, kecuali daripada Ibrahim. Famin Maryatu Qibtiyah, karena Ibrahim itu daripada Sayyidah Maryah Qibtiyah. Maryatu Qibtiyah. Rekan-rekan media yang yang berbahagia, pada kesempatan kali ini sangat istimewa sekali karena kita membahas hal yang memang sudah lumrah kita itu melaksanakan itu tuh beribadah dengan modal tersebut, dan berbagai macam keterangan tentang sholawat gitu.
Namun pada kesempatan malam hari ini mungkin agak sedikit berbeda karena yang kita bahas tentunya bukan hanyalah yang sudah biasa dibahas, melainkan daripada sisi-sisi yang lain. Wa qaluhu ma'sobih. Pada kalimat yang kita bahas, summa sholatu ala rasuli al mustafa, al mustafa yang dipilih ya, wal ali dan keluarganya ma'sobih. Nah, ada kata-kata ma'sobih, ma'sobin atau ma'sobi, beserta dengan sahabat-sahabatnya Nabi. Min istima', dari wassahabi, min istima'i bin nabi mu'minan bihi. Seorang bisa dikatakan sebagai sahabat, ya. Seorang bisa dikategorikan termasuk salah satu daripada sahabatnya Nabi adalah ketika satu orang tersebut memang ijtima' atau berkumpul bersama Nabi, kemudian mukminan bih. Yang kedua adalah mereka beriman dengan Nabi. Berarti mengecualikan Abu Jahal, ya. Abu Jahal namanya Nabi yang tidak suka dengan Nabi, ya. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tidak suka dengan Nabi, tapi masih keluarganya Nabi, masih paman. Itu tidak termasuk dalam kategori sahabat, karena walaupun sezaman, walaupun bersama dengan Nabi, tapi mereka tidak beriman dengan Nabi. Gitu. Jadi syaratnya selain berkumpul dengan Nabi, maka dia juga harus beriman dengan Nabi. Nah, kalau kita yang enggak, kalau kita beriman tetapi tidak berkumpul dengan Nabi, kita umat biasa, ya, kita umat biasa. Bukan karena sahabat lah ya, kalau sahabat itu ngajinya mudah, ngajinya gampang, nggak kayak gini ngajinya, nggak sulit-sulit. Melihat Nabi saja itu sudah belajar, karena setiap daripada kata-kata kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh Nabi dari bibir mulianya Nabi, kemudian segala tindak laku, setiap langkah-langkahnya Nabi, setiap gerak-geriknya Nabi, itu semua adalah ilmu bagi para sahabat. Dan kita semua yang ada di sini sekarang ini, mungkin melihat video ini atau mungkin yang sedang belajar dimanapun terkait dengan ilmu agama, juga mengambil ilmu-ilmu daripada para sahabat yang segitu banyaknya ilmunya. Mereka para ulama, mereka juga belajar yang bersumber daripada para sahabat. Padahal sahabat itu modal ngajinya cuma ningali tok, cuma mirsani kanjeng Nabi, melihat Nabi tok. Tapi karena itu tadi, Nabi itu setiap katanya adalah ilmu, setiap tindak tunduknya semua adalah ilmu, bahkan setiap langkahnya itu adalah ilmu. Maka orang-orang yang bersama dengan Nabi itu alangkah bahagianya, mereka alangkah beruntungnya, karena mereka selain mendapatkan berbagai macam ilmu, mereka bisa mencerahkan diri mereka dengan bersama dengan Nabi. Tidak ada orang yang pernah menyesal ketika bisa bersumpah atau bisa berdekat bersamaan dengan Nabi. Bahkan mereka para orang mujahid, mereka yang berperang melawan orang-orang kafir dan meninggal atau syahid di medan peperangan, mereka ketika dibangkitkan mereka ingin kembali untuk hidup dan ingin berjuang bersama Nabi di medan perang. Bukan terus untuk menikmati hasil karena mereka sudah masuk surga, bukan, karena kenikmatan berjuang bersama Nabi untuk membela agama Islam, untuk memperjuangkan agama Islam, menegakkan agama yang paling benar indallah, itu adalah hal yang paling mereka dambakan, adalah hal yang paling membuat kehidupan mereka menjadi lebih berarti.